Cerita ini kembali diceritakan oleh Tenas Effendi tahun 2006. Penasaran bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Alkisah. Dulu di tanah Kenah Sekalawi, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, hiduplah seorang anak laki-laki miskin. Anak laki-laki itu bernama Anok Lumang. Hidup Anok Lumang sangat memprihatinkan. Dia hanya tinggal di sebuah gubuk reot peninggalan orang tuanya di pinggir desa. Karena orang tuanya telah meninggal sejak dia masih kecil. Hidupnya sangat memprihatinkan. Apalagi tidak ada satupun penduduk desa yang mau membantunya. Bahkan dia sering diolok-olok oleh teman sebayanya karena setiap hari dia hanya berpakaian yang kumal. Hari berganti hari, tahun pun berganti. Anok Lumang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Dia juga dikenal sebagai pemuda yang sangat rajin beribadah. Setiap waktu sholat, dia selalu pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Allahu Akbar, begitulah kira-kira. Dia juga pandai mengaji. Dia belajar mengaji kepada Guau Abdullah, seorang guru ngaji yang belum lama tinggal di tempat itu. Suatu hari, setelah selesai mengajar mengaji, Guau Abdullah bertanya kepada Anok Lumang. "Hoi Anok Lumang, berapa umurmu sekarang?" Anok Lumang terkejut mendengar pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya. "Umur saya 18 tahun, Tuan Guru. Mengapa Tuan Guru menanyakan umur saya?" "Tidak apa-apa, Anok Lumang. Aku hanya berpikir bahwa pemuda segagah dan setampanmu belum menikah. Bukankah di desa ini banyak gadis-gadis cantik?" "Memang sudah sepantasnya saya menikah, Tuan Guru. Tapi tidak ada yang mau dengan saya." "Janganlah kau berkecil hati, Anok Lumang. Senantiasa berdoa kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikanmu jalan." Semenjak saat itu, Anok Lumang semakin giat bekerja. Dan hampir setiap malam dia bangun untuk sholat tahajud dan berdoa kepada Allah agar jalan hidupnya dipermudahkan. Saat sedang mencari kayu bakar di hutan, Anok Lumang merasa kelelahan. Dia pun memutuskan untuk beristirahat di pohon yang sangat besar dan rendah. Tapi karena dia kelelahan, Anok Lumang pun tertidur dan bermimpi. "Hai anak muda, bekerja lebih giatlah dan hasilnya kataku untuk pergi ke kota. Di kota nasib baik telah menanti." Anok Lumang pun terkejut. Dia berusaha mengingat-ingat isi mimpinya tadi. Oh ya, sudahlah, mungkin kita pulang dan menjual kayu bakar. Anok Lumang pun pulang lalu menjual kayu bakar lagi. Setelah 2 bulan, kayu bakar Anok Lumang habis terjual. Dia pun memutuskan untuk pergi ke kota. Di perjalanan, Anok Lumang menyanyikan lagu yang cukup menyedihkan. "Alang, alang, di Kemalang, nasib Anok Lumang. Alang, alang, di Kemalang, nasib Anok Lumang. Cuang meding, hidup gi senang. Cuaca kuat, beriang-riang. Cuang meding, hidup gi senang. Cuaca kuat, beriang-riang. Alang, alang, gi Kemalang, nasib Anok Lumang." Setelah tiba di kota, Anok Lumang merasa
kagum melihat bangunan-bangunan di kota yang sangat besar. Dia juga merasa kagum melihat para penduduk desa menggunakan pakaian yang bagus. Tapi dia juga merasa kebingungan karena hari sudah mulai malam. Sedangkan di kota dia tidak punya sanak saudara yang dia kenal. Dia juga tidak punya tempat tinggal di kota. Akhirnya anak lumang berjalan sana kemari. Akhirnya anak lumang memutuskan untuk menginap di masjid. Hari pun sudah malam. Anak lumang pun tertidur di masjid karena dia sangat kelelahan. Keesokan paginya, anak lumang kembali melanjutkan perjalanannya di kota tanpa tujuan yang jelas. Tiba-tiba, pengumuman! Barang siapa yang bisa menyembuhkan Tuan Putri, dia akan dinikahkan dengan Tuan Putri dan diangkat menjadi kepala keamanan kota. Tapi bagi yang tidak bisa, dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Pengumuman selesai. Anak lumang merasa terkejut mendengar pengumuman barusan. Dia pun bergegas pergi ke rumah penguasa kota tersebut. Anak lumang tiba di depan rumah penguasa kota yang besar itu. Dia melihat banyak peserta sayembara di halaman rumah itu. Tapi anak lumang tidak bermaksud untuk mengikuti sayembara itu. Dia hanya berdiri di barisan paling belakang para peserta sayembara itu. Satu persatu peserta sayembara pun dipanggil untuk menyembuhkan Tuan Putri. Tapi tidak ada yang berhasil. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil anak lumang. "Hai pemuda kumal, sekarang giliranmu untuk menyembuhkan Tuan Putri." Anak lumang pun sangat terkejut. Dia merasa tidak mengikuti sayembara itu. Saya. "Iya, kamu pemuda kumal, sekarang giliranmu untuk menyembuhkan Tuan Putri. Tapi ingat, kalau kau tidak bisa, kau akan dimasukkan ke dalam penjara." Anak lumang pun semakin ketakutan. Tapi dia mau berlari, kakinya akan tertanam di tanah. Tiba-tiba kepalanya mengangguk dengan sendiri. Akhirnya anak lumang pun mengikuti pengawal tersebut. Anak lumang tiba di sebuah kamar. Dia melihat Tuan Putri terbaring lemas di kasurnya. Anak lumang mendekati kasur putri tersebut dan duduk di sana. Anak lumang lalu berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sembuhkanlah Tuan Putri, karena sesungguhnya hanya Kaulah yang Maha Penyembuh." Lalu anak lumang meniup kedua tangannya, lalu mengusap-usap tangannya ke tubuh Tuan Putri tanpa menyentuh sedikit pun kulit Tuan Putri. Ajaib teman-teman, Tuan Putri bangun dengan keadaan yang sehat. "Ayah, ibu, di mana aku?" Betapa senangnya semua orang yang ada di sana karena melihat putri mereka telah bangun. Anak lumang pun semakin ketakutan, apalagi setelah raja memanggilnya. "Siapakah namamu, anak muda? Dari mana asalmu? Untuk apa kau pergi ke kota?" "Nama saya anak lumang, Tuan Raja. Saya pergi ke kota untuk mengadu nasib." "Namamu anak lumang? Terima kasih anak lumang, karena kau telah menyembuhkan putriku. Sebagai balasannya akan kunikahkan kau dengan putriku." Betapa senangnya hati anak lumang. Perasaan yang semula takut berubah menjadi kesenangan yang luar biasa. Seminggu kemudian, anak lumang pun dinikahkan dengan Tuan Putri. Pestanya berlangsung 7 hari 7 malam dengan meriah. Pestanya pun dihadirin oleh orang-orang dari berbagai negeri. Setelah itu, anak lumang pun diangkat menjadi kepala keamanan kota. Setiap anak lumang pergi, dia akan dikawal oleh para pengawal yang gagah dan berani. Setelah itu, anak lumang pun dikaruniai 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Hidup serba kecukupan tidak membuat anak lumang lupa akan tempat tinggalnya dulu. Anak lumang pun memutuskan untuk mengajak istri dan keluarganya pergi ke kampung halamannya dulu. Setelah tiba di kampung halamannya, para penduduk desa sangatlah heboh.
melihat anak rumah yang sekarang telah menjadi orang kaya, mereka pun bertanya satu sama lain, siapa gerangan pemuda berpangkat itu? Wah, mereka menuju gubuk anak rumah. Jangan-jangan mereka anak rumah. Ayo kita ikutin mereka. Para penduduk yang penasaran pun mengikuti rombongan anak rumah. Anak rumah tiba di depan gubuknya. Dia melihat gubuknya yang hampir saja roboh. Istrinya pun bertanya kepada anak rumah, "Kanda, apa ini gubukmu?" "Benar istriku, inilah gubukku. Dan disinilah aku dilahirkan." Istri anak rumah pun merasa sedih melihat gubuk suaminya yang hampir roboh. Dia pun memutuskan untuk menyuruh para pengawal membangun rumah yang bagus. Rumah yang dimaksud pun selesai dibangun. Para penduduk desa pun sangat terkejut. Dia sangatlah malu karena dulunya telah menghina anak Lumang. Tapi anak Lumang tidak pernah dendam. Semenjak hari itu, anak Lumang semakin sering pergi ke desanya. Dia menjadi orang yang disegani karena sering membantu orang-orang yang tidak mampu. Dan anak Lumang hidup bahagia bersama keluarganya selamanya. Gimana teman-teman? Seru nggak ceritanya? Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh menghina orang lain. Karena suatu hari nanti kita akan butuh orang tersebut. Hanya pohon yang berbuah lebatlah yang sering dilemparin batu. Artinya hanya orang yang bersabarlah yang sering diberikan ujian oleh Allah. Nah, sekian cerita dari saya. Apabila ada kesalahan yang saya buat, mohon untuk dimaafkan. Jalan-jalan ke Merigi Sakti. Jangan lupa mampir ke SDN 72. Walaupun Azra dari pelosok negeri, tidak takut untuk mencoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.